Gadis di ranjang atas sedang menyortir barang bawaannya. Tubuh yang muda dan indah membuat pria paruh baya di ranjang bawah sedikit gelisah. Ketika gadis sedang menyisir rambutnya, tanpa disadari jepitan rambutnya jatuh. William berhalusinasi melihat jepitan ini. Dia ragu sebentar, dan diam-diam memasukkan ke sakunya. Kemudian gadis itu ternyata mengajak William mengobrol. Keduanya mengobrol dengan senang. Dia adalah seorang sales di sebuah perusahaan peralatan listrik. Dia juga datang karena kerjaan. William memberi gadis sebuah kartu nama, dan gadis juga menuliskan nama dan nomor ponselnya di tangan pria. Ketika William tiba di rumah, dia sudah mabuk. Istrinya Paula membawanya ke ranjang. Saat ini jepitan itu jatuh dari saku William. Melihat jepitan itu, hati Paula sangat gelisah. Dia merasa sangat kesiksa. Untuk menyambut suaminya, dia pergi ke pasar dan membeli makanan yang disukai suaminya, dan membuat makan malam. Bahkan mengantar anaknya ke rumah neneknya. Hanya berharap keduanya bisa melewati dunia berdua. Tapi tak disangka suaminya justru selingkuh. Dia pun menangis dan tertidur di sofa sepanjang malam. Keesokan harinya William masih sedang tidur, sedangkan Paula sudah membawa tasnya dan pergi. Dia datang ke Xiamen untuk menenangkan hati. Dia bertukaran koper dengan seorang pria yang telah menikah di bandara, dan yang kebetulan adalah Kelvin tinggal di sebelahnya. Sebuah hubungan pun dimulai. Melihat wanita muda malang ini, Kelvin memiliki semacam minat untuk memburu. Dia datang meminta maaf karena salah mengambil koper, dan ingin mengajak Paula makan bersama. Mungkin karena ingin membalas suaminya. Paula pun menyetujuinya. Begitu tiba di restoran hotel, dia melampiaskan dengan memesan banyak makanan laut yang mahal. Biaya makan kali ini memakan lebih dari 4 juta rupiah. Itu adalah 4 juta rupiah pada tahun 2005. Kelvin tidak mengeluh sedikit pun melihatnya. Paula pun terpikir suaminya. Semua pria di dunia ini sama, tidak sabar dan pelit terhadap istri, tapi justru bersedia menghabiskan banyak uang untuk wanita di luar. Dia memakan 2 suap, kemudian pergi dengan marah. Ini membuat Kelvin semakin tertarik padanya. Malam itu lambung Paula sangat sakit. Dia mengguling di ranjangnya dengan kesakitan. Dan di Xiamen yang asing ini, dia hanya bisa meminta pertolongan pada Kelvin di sebelahnya. Kelvin menggendong Paula dan berlari. Ketika tiba di rumah sakit, keringatnya telah bercucuran. Dia khawatir Paula akan merasa kesepian. Jadi dia menyewa sebuah ranjang di sampingnya, dan menemani Paula sepanjang jalan. Perlahan Paula sembuh kembali, dan Kelvin menjaganya dengan teliti. Mengangkat botol gantung untuk menemaninya ke kamar mandi, dan juga memberi sepatunya. Dia sendiri berjalan dengan kaki telanjang. Keesokan harinya, Kelvin juga menarik tirai untuknya, mengukur panjang kakinya dengan jari, lalu keluar membelikan sepatu dan baju untuknya. Dia memberi semua kasih sayangnya pada wanita yang penuh kesegaran ini. Ketika Paula terbangun, perawat memberikan ongkos taksi yang diberikan Kelvin padanya. Paula memakai baju dan sepatu yang dibelinya. Perawat itu sangat iri padanya. Dalam perjalanan pulang, Paula menelepon suaminya William. Dia mengatakan dirinya sakit dan ingin pulang ke rumah. Tapi William tidak mempedulikannya. Justru merasa dia sangat manja. Bersikeras memintanya bermain beberapa hari lagi. Ternyata saat ini William sedang berkencan dengan gadis yang dia temui di kereta. Sikap suami membuat Paula sangat kecewa. Dia tentu juga bisa menebaknya. Keesokan harinya Paula melakukan pemeriksaan dadakan. Dia awalnya menelepon ke perusahaan William, dan mengetahui dirinya hari ini cuti. Kemudian dia menelepon suaminya. William justru berkata bahwa dirinya sedang rapat. Paula merasa sangat sakit hati. Sudah jelas bahwa suaminya mengkhianatinya. Jadi dia tidak lagi menjaga batasan apapun. Dia mengajak Kelvin ke tepi laut. Dalam pergaulan berhari-hari keduanya sangat akrab, seperti pasangan yang baru pacaran. Dan malam itu, William juga akhirnya membawa gadis itu ke rumah. Bahkan bibi kebersihan juga tertawa melihat mereka. Keduanya duduk di sofa. Ketika hendak melakukan tahap selanjutnya, tiba-tiba Paula menelepon. William sedikit panik. Dia berusaha menjawab istrinya. Setelah itu, dia mendekati gadis dengan buru-buru. Ketika keduanya hendak melakukan hal jahat, bel pintu berdering. Siapa yang akan datang tengah malam begini? Begitu dia membuka pintu, ternyata adalah orang yang mengantar peralatan listrik. Tapi William tidak membeli peralatan listrik. Dan mana ada kurir yang mengantar barang larut malam begini? Saat ini gadis berkata, "Bukankah kamu berjanji akan membantuku?" Di hadapan gadis William juga tidak enak menolaknya. Jadi dia menghabiskan 16 juta untuk membeli barang itu. Tapi ketika kurir itu pergi, William sedang ingin melakukan sesuatu dengan gadis.
Gadis justru mengambil tas dan pergi. Kali ini William benar-benar rugi. Ini membuatnya sangat kesal. Dan di sisi lain Paula setelah menelepon suaminya. Dia merasa kesepian dengan malam yang panjang. Jadi dia menelepon Kelvin dan mengajaknya kemari. Keduanya mengobrol sepanjang malam. Keesokan harinya adalah ulang tahun Paula. Kelvin memberinya bunga. Bagi Paula, dalam 7 tahun pernikahan, dia selalu mengingat ulang tahun keluarganya. Sebaliknya dia sering lupa dengan ulang tahunnya sendiri. Hari ini dia memutuskan untuk melupakan keluarga dan hidup untuk diri sendiri. Mereka pergi ke klub, menari dengan senang. Di bawah efek alkohol, keinginan keduanya mencapai puncak. Kelvin menarik Paula kembali ke hotel. Dia sudah tidak bisa menahan diri di dalam lift. Pada malam itu keduanya sangat senang. Tapi setelah itu, Paula justru merasa sangat bersalah. Dia menyukai Kelvin, tapi keduanya telah memiliki keluarga. Hubungan ini hanya akan bertahan sementara. Dia memutuskan meninggalkan Xiamen dan mengakhiri perjalanan kali ini. Di bandara dia kembali bertemu Kelvin. Keduanya saling bertatapan dan tidak mengatakan apapun. Begitu pulang ke rumah, William mengerjakan pekerjaan rumah dengan rajin, seperti karena merasa bersalah. Lalu Paula juga sama. Pada akhirnya pria mengaku terlebih dahulu. Meskipun dia belum melakukan apa-apa, tapi bagaimanapun dia juga memiliki niat itu. Jadi dia meminta maaf pada istri. Tapi Paula justru tidak tahu harus menjawab apa. Dia lebih merasa bersalah karena dia benar-benar mengkhianati suaminya. Pada akhirnya dia memutuskan menyimpan rahasia ini di dalam hati. Dengan cepat 1 tahun berlalu. Hari ini adalah hari ulang tahun Paula. Mereka sekeluarga pergi ke tempat belanja dengan gembira. Tapi di rak barang di hadapannya, Paula melihat Kelvin lagi. Lalu apakah api itu akan kembali menyala? Kita pun tidak tahu itu. Video sampai di sini saja. Saya ingin bertanya pada Anda. Menurut Anda apakah tindakan Paula itu benar? Silahkan tinggalkan pendapatmu di komentar.